Hello students, hari ini kita akan membahas materi baru yaitu namanya adalah passive voice ya. Passive voice itu merupakan kalimat yang kata kerjanya berawalan di. Maksudnya berawalan di itu bagaimana, Miss? Nah, contohnya kalau kalimat dalam bahasa Indonesia itu kata kerjanya biasanya berawalan me. Contoh, saya membawa buku. Sedangkan kalau kalimat pasif itu maka yang menjadi subjek utama adalah apa yang dibawa, yaitu buku. Maka kalimat pasifnya adalah buku dibawa oleh saya. Ya, agar si buku bisa menjadi subjek, maka kata kerjanya diubah menjadi dibawa lalu dibantu dengan kata oleh dan saya yang ada di depan dipindahkan ke belakang. Yang mana struktur kalimat dalam kalimat aktif itu saya adalah subjek, membawa adalah predikat, kemudian buku adalah objek. Maka ketika kita ubah dia menjadi pasif, buku yang menjadi subjek, kemudian dibawa predikat tetapi dia diubah menjadi di, ya. Kemudian saya yang ada di awal menjadi objek. Ya, lihat saya menjadi di belakang, buku menjadi di depan, dan membawa diubah menjadi dibawa. Nah, itu adalah kalimat dalam bahasa Indonesia. Sekarang kita akan coba dalam bahasa Inggris. Ya, kita coba. I bring book. Ya, I bring book here. Kita lihat yang mana di sini objeknya. Saya membawa buku, kan itu ini kan. Maka yang nanti ketika kita ingin ubah ke pasif yang menjadi subjek adalah book. Maka dia menjadi book is brought by me. Ya, sama saja seperti tadi. I menjadi me, book menjadi di depan ya, and then bring menjadi brought. Bagaimana caranya, Miss? Maka kita lihat cara mengubahnya adalah lihat rumusnya kalimat aktif itu kan seperti ini. Subjek ditambah kata kerja pertama ditambah objek ditambah komplement. Ini dia contohnya. They play basketball in my school. Maka ketika kita ingin ubah dia kalimat pasif, nanti yang menjadi kalimat pasifnya adalah apa? Objeknya kan, mereka bermain bola kaki di sekolahku. Maka langsung temukan yang mana objeknya, yaitu si basketball, ya kan? Maka lihat kalimat pasifnya itu adalah nanti kan objek menjadi subjek, maka dia subjek ditambah to be. Ingat to be dalam present itu atau yang menggunakan kata kerja pertama itu adalah is, am, are. Kemudian kata kerja pertamanya itu diubah menjadi kata kerja ketiga. Kemudian subjek yang ada di kalimat aktif ubah menjadi objek. Yang namanya komplement, yang namanya pelengkap itu letakkan tetap di belakang. Begitu dia. Maka jadilah dia. Ini dia, basketball menjadi di depan, ya. Lihat, kan di depan subjek itu katanya to be, ya, to be. Basketball di sini katanya cuma satu, bukan basketballs, ya. Kalau dia hanya satu, maka gunakanlah to be is. Udah, kemudian kata kerja pertamanya itu ubah menjadi kata kerja ketiga. Maka nanti silahkan dibuka kamusnya masing-masing. Play diubah menjadi kata kerja ketiga menjadi played. Kemudian keterangan tempat tetap letakkan di belakang. Berikutnya kita lihat. Nah, di sini sengaja Miss bikin perubahan subjek dan objek. Miss yakin mungkin beberapa dari kalian juga udah mulai lupa. Di sini Miss buat kembali, pindahkan ke catatannya. Berikutnya di sini kita lihat we find the answer. Maka lihat langsung kata kerjanya. Kalau dia udah kata kerja pertama, maka to be yang kita pakai nanti adalah is, am, are, ya. Langsung temukan objeknya di sini. Kami menemukan jawabannya. We find the answer. Maka yang objeknya di sini adalah the answer. Lihat apakah dia satu atau lebih dari satu? Ternyata satu, ya. Kami menemukan jawabannya, gitu ya. Tidak ada unsur s di sini yang menyatakan lebih dari satu. Maka to be-nya adalah is. Maka menjadi the answer is. Udah. Find bentuk ketiganya apa? Found. Maka the answer is found. Lalu ingat di depan kata kerja ketiga tadi katanya harus ada kata by. The answer is found by.
we menjadi objek, maka menjadi us. The answer is found by us. Jawaban tersebut ditemukan oleh kami. Itu dia. Kita lihat contoh yang lain. The teacher teaches us. Guru tersebut mengajari kami gitu ya. Guru tersebut mengajari kami. Maka kalau kita mau ubah ke pasif, langsung ambil dari belakang. Kami diajari oleh guru tersebut. Maka kami ini us, kalau diubah menjadi subjek maka ini menjadi we ya. We ini kan lebih dari satu, maka jangan pakai is melainkan pakai are. We are. Bentuk ketiga dari teach apa? Taught. Ya kan? Di depan kata kerja ketiga harus selalu ada kata by. The teacher, langsung aja tetap teacher, tapi letakkan dia di belakang. Maka menjadi we are taught by the teacher. Kami diajari oleh guru tersebut. Begitu dia. Nah, berikutnya di sini kita masuk ke contoh kalimat bagaimana dia Miss kalau ternyata kata kerjanya itu kata kerja kedua atau bentuk lampau gitu ya, atau past tense. Maka kita lihat di sini contoh kalimatnya. They played basketball in my school. Mereka bermain bola basket di sekolahku. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa mereka bermain bola kaki di sekolahku itu adalah kejadian yang lampau ya. Nah, hampir mirip dengan kalimat pasif yang di pertama tadi. Perbedaannya adalah karena dia itu diaktifnya dia kata kerja kedua, maka to be-nya di kalimat pasif itu menggunakan was dan were. Ya, ingat kalau was itu untuk benda yang jumlahnya satu, sedangkan were itu benda yang lebih dari satu. Maka, they played basketball in my school. Mereka bermain bola kaki di sekolahku. Mereka bermain bola kaki. Yang dimainkan apa? Bola kaki. Sorry dari tadi salah. Bola basket maksud saya ya. Bola kaki dimainkan gitu kan. Maka menjadi basketball. Basketballnya di sini nggak dinyatakan dia lebih dari satu atau bagaimana. Maka kita simpulkan dia adalah satu. Berarti basketball was played. Ya, bentuk ketiga dari played apa? Lihat di kamus. Biasanya ini yang dari Miss ya, tips dari Miss. Biasanya kata kerja dia, kalau kata kerja keduanya udah berakhiran ed, kata kerja ketiganya biasanya juga berakhiran ed ya. Basketball was played in my school. Bola basket dimainkan di sekolahku. Ada yang kurang di sini? Ada. Basketball was played by them in my school gitu ya. Tapi nggak ada ini juga nggak apa-apa gitu. Nah, inilah keunikan dari kalimat pasif, yaitu apa? Yang ingin kita lebih fokuskan adalah apa yang dimainkan itu kan basket. Itu dia. Maka kalimat pasif atau fungsi dari kalimat pasif adalah itu, lebih memfokuskan apa yang begitu dia. Berikutnya, we needed you yesterday. Kami membutuhkanmu kemarin. Kami membutuhkanmu kemarin. Apa yang dibutuhkan? Kami atau kamu? Maka kamu kan. You itu satu atau lebih dari satu. Dia lebih dari satu. Maka was atau were? Were gitu ya. Maka menjadi you were. Nah, tadi seperti yang Miss bilang, biasanya kalau kata kerja itu udah berakhiran ed, biasanya di kalimat pasifnya atau di kata kerja ketiganya juga menggunakan ed. Maka menjadi you were needed by us yesterday. Berikutnya, my mother ate meatball. Ibuku memakan meatball, bakso. Ya, bakso itu kan dibuat di sini tidak ada sis-nya begitu ya. Dan biasanya yang seperti itu benda seperti ini adalah benda yang tidak bisa dihitung meskipun dia melompong-melompong bulat-bulat begitu ya. Dia hampir seperti gula, garam, air. Hanya saja bakso ini kan udah dibentuk begitulah ya. Dinyatakanlah dia benda yang tidak bisa dihitung. Benda yang tidak bisa dihitung itu selalu terhitung tunggal ya. Meatball was, maka dia pakai was bukan pakai were. Udah. Bentuk ketiga dari ate itu apa? Ate itu kan berasal dari kata eat. Eat, ate, eaten. Maka rajin-rajin buka kamusnya. Eaten. Di depan kata kerja ketiga harus selalu ada kata by. Ya, my mother langsung letakkan di belakang.
Oke, berikutnya, they sent a letter. Mereka mengirimkan sebuah surat. Mereka mengirimkan sebuah surat. Apa yang dikirimkan? Sebuah surat. A letter ya. A letter, udah jelas-jelas di sini berarti jumlahnya hanya satu. Lalu lihat kata kerjanya. Kata kerja kedua berarti to be yang dipakai adalah was were, maka menjadi a letter was. Kan tadi suratnya satu, maka pakai was, jangan pakai were. Ya, bentuk ketiga dari sent apa? Kalau kita buka di kamus, maka dia kata kerja ketiganya juga sent. Sent by they, bentuk ketiga they kalau diubah ke objek maka menjadi them. A letter was sent by them. Sebuah surat dikirim oleh mereka. Begitu dia. Kita lanjutkan. Nah, di sini ada yang namanya intransitive verb. Apa intransitive verb itu, Miss? Dia merupakan kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Ya, kata kerja yang nggak membutuhkan objek, jadi dia tidak bisa diubah ke pasif. Jadi kalimat yang mempunyai kata kerja intransitive verb, maka dia tidak bisa diubah ke pasif. Kata kerja apa aja, Miss? Di sini ada kata walk, sleep, fly, run, swim, appear, disappear, go. Gitu dia. Kenapa Miss bilang begitu? Kan gak pernah I walk you, I fly you, I run them. Gak pernah ada seperti itu kan? Gak pernah ada objek di depan kata kerja berikut ini. Jadi kalau ada kalimat yang memiliki kata kerja berikut ini, maka dia tidak bisa diubah ke pasif. Lalu ingat bahwa kalau kalimat yang bisa diubah ke pasif itu selalu lihat kata kerjanya. Kalau dia kata kerja kedua, maka to be yang bisa dipakai adalah was were. Tapi kalau misalnya tadi dia kata kerjanya kata kerja pertama yang menggunakan SIS, maka dia adalah kalimat berbentuk present, maka to be-nya harus menggunakan is MR. Begitu dia. Maka sekian materi yang bisa Miss sampaikan pada hari ini. Semoga kamu bisa lebih mengerti, lebih memahami. Kalau tidak paham atau kurang paham bisa ulang dan ulang lagi. Apabila ada pertanyaan boleh dikirimkan kepada saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. See you everybody.